Apa? Berbicara tentang mengobarkan karunia Roh Kudus melalui apa tadi? Satu karunia yang harus diaktifkan. Wih, pinter tuh bahasa roh. Ya, ibu-ibu udah tahu ya. Nah, berapa banyak yang berkomitmen setiap hari membangun saat teduhnya plus dengan berbahasa roh. Coba angkat tangan. Halo? Ini kayaknya nengoknya sembako terus nih. Sembakonya saya taruh di sono loh. Jangan lihat ke sono. Saya nggak bagi sembako loh ibu. Saya bawa emas. Siapa yang mau emas? Ada berapa emasnya? Coba dihitung dulu. 1, 2. Mas Mambang. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa yang sudah terima karunia bahasa roh, apalagi tadi yang barusan saja terima, diaktifasi. Caranya setiap hari dipakai. Ya, diaktifkan supaya apa? Supaya karunia yang lainnya yang ada 8 tadi, karunia iman, bernubuat itu apa? Seperti tadi Pak Rudi ya, tiba-tiba bisa diberi penglihatan sama Tuhan sehingga bisa tahu kan ibu-ibu yang rambut pendek berbaju batik, nah itu karunia bernubuat. Luar biasa kan kalau dipenuhi Roh Kudus, otomatis karunia itu 9-nya bisa aktif. Cara ngaktifinya gimana? Melalui satu karunia tadi, berbahasa roh. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi janjinya sama Tuhan ya. Janji sama Tuhan, bahasa rohnya diaktifkan. Oke? Nah, penutup terakhir adalah ada satu kesaksian lagi. Kalau tadi kan Bapak Ibu nangis. Kalau ini sekarang mau dibikin bukan ketawa tapi ketakutan. Ya. Saksian selanjutnya dari Ivan. Nah, sama-sama berjenggot. Kalau tadi Michael berjenggotnya di sini, kalau Ivan penuh ya. Coba Ibu tebak, kalau si Michael tadi kan lemah gemulai. Kalau Ivan lemah gemulai enggak Ibu-ibu? Yakin? Oh ternyata kesaksian mirip gimana? Coba yang yakin angkat tangan. Oh saya ngomong begini jadi banyak yang nggak yakin ya. Ya Ivan mau perkenalkan, namanya Siti Nurhalisa ya. Siti Nurbaya. Nama saya Ivan. Silakan Pak. Saya dari kecil ikut Tuhan, memang karena mama taruh di gereja. Cuman saya nggak bisa maafin orang. Dari kecil ditinggal papa. Papa udah punya keluarga, terus mama nikah sama orang yang udah punya keluarga. Kalau dihitung waktu saya sama papa itu gak sampai 30 hari dalam hidup saya. Saya usia 27. Papa meninggal pas 25. Sama hari-hari sama papa gak sampai 30 hari. Saya gak sadar bahwa saya gak bisa maafin orang. Pas SD temen saya maki saya, marah saya. Sampai bulan Januari tahun ini, saya masih ingat dia. Mau pulang Pontianak, cuma buat gebokin itu anak. Saya nggak bisa maafin orang-orang yang nyakitin saya. Lebih nggak bisa maafin orang-orang nyakatin orang-orang yang saya kasihin. Om saya ngutang sama mama. Pas saya masih bayi, saya ceritain. Mama saya ikhlas maafin dia. Sayanya yang maki-maki. Nah, begitu saya percaya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Saya bisa maafin. Saya sengaja dari Tangerang pergi ke Bekasi, cuman buat meluk om saya. Om saya juga, dia nggak sadar saya marahin dia. Satu dendam yang saya simpan selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Lama banget ya Bapak Ibu ya. Papa saya lebih lama lagi, 27 tahun. Dari lahir. 27 tahun. 27. Tapi sekarang udah inna ilahi. Udah hilang semua. Tangan dong. Tangan dong. Bagi orang mungkin susah maafkan. Ya memang susah, nggak mungkin. Yang bisa maafkan Roh Tuhan yang ada dalam kita. Nah, mungkin di sini ada saudara-saudari yang bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya ada dijahatin siapa, disakitin siapa. Kita bawa masalah itu ke Tuhan. Kita doa. Kita
kita nggak akan mampu buat memaafkan orang itu. Tiap hari mikirannya itu terus. Saya nih gara-gara mikirin orang yang jahatin, uban saya ada berapa nih? Udah cabut-cabutin semua biar nggak ada. Kalau nggak kan malu saya. Jadi pikiran terus ini orang gimana. Kita lepaskan pengampunan. Manusia nggak mampu, Tuhan mampukan kita. Ya, demikian dari saya. Semoga berguna atau memberkati. Bener kan kalau yang saksian Dona Harun kan bikin ibu-ibu menangis, kalau ini bikin ibu-ibu semeringah ya. Lengkap ya, ada sedih, ada gembira. Nah, terakhir sebelum doa penutup terus ada pembagian emas, masing-masing akan dapat 1 emas 1 kilogram. Jadi Bapak Ibu jangan beranjak dari kursinya, Pak Asem lagi gali tanah. Ya, dicari emasnya, mungkin belum ketemu semua. Ya, jadi saya cuma mau ingatkan ya, sebelum doa penutup oleh Pak Franky nanti, saya ingatkan seberapa rindu dan seberapa sukacita sih Bapak Ibu nanti kalau melihat di tanah situ dibangun rumah Tuhan. Coba, kok yang amin cuma sedikit, yang rindu dibangun rumah Tuhan di tempat, di tanah ini berapa banyak tangan-tangan yang diangkat. Loh, kok nggak semua rindu? Coba saya hitung nih. 1, 2, 3. Wow, rindu semua ya. Berapa rindu yang ikut komsel tiap Sabtu? Loh, kok nanyanya ikut komsel kok dengernya sembako? Yang saya tanya seberapa rindu yang pengen gabung komselnya Pak Asem setiap hari Sabtu, angkat tangan. Loh, kok cuma 1, 2, 3, 4? Yang lain kenapa? 5? Kenapa kok nggak mau ikut komsel? Kan setiap Sabtu. Halo? Kenapa nih? Kenapa? Kok belum pengen ikut komsel? Kenapa ibu-ibu sibuk? Oh ikut? Ikut Pak? Ikut semua ya? Yang baju ungu? Nah, senyum-senyum ikut nggak ini? Ya, jadi kalau rindu rumah Tuhan dibangun, komsel juga harus semakin dibangun ya. Oke, terus kalau sudah ada rumah Tuhan di sini, kira-kira rumah Tuhan fungsinya buat apa? Buat ibadah. Nah, kalau ibadah yang datang cuma 12 orang, kira-kira perlu diapain? Tuh. Harus bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Halo? Ibu-ibu? Oh, ngelihat tembakau jadi buyer. Oke, Bapak Ibu mesti rajin ngajak teman-temannya dong, tetangganya, supaya hidupnya dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan seperti yang Bapak Ibu alami. Ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau tutup acara. Ya. Tetap semangat, bergairah. Coba ngeluk boyok dulu, yang wong Jawa mesti ngerti. Ngeluk boyok tahu nggak nih? Apa Pak Mamat bahasa Barengkoknya? Nah itu tuh ngeluk boyok tuh. Nah apa? Tulangnya dilemesin coba. Kan tadi tegang terus kan. Ini jangan-jangan dari jam 12 sampai sekarang nih yang diinget kesaksian Dona Harun doang nih jangan-jangan. Iya kan, yang lain lupa udah. Hilang juga ya, takut sama ibu-ibu. Oke, kita tutup dengan satu lagu. Kemudian Pak Franky nanti akan tutup dengan doa berkat. Ingat loh Bapak Ibu, kalau ke gereja belum waktunya jangan pulang. Kan ada doa berkat, itu penting. Tadi yang bilang sakit kantongnya siapa? Nah karena jangan-jangan di gereja belum selesai acara udah pulang. Padahal Bapak Pendetanya lagi tuh mendoakan, terimalah berkat dari Allah Bapa, udah pulang orangnya. Makanya kantongnya sakit ya. Jadi doa berkat itu penting ya. Bapak Ibu tetap harus hormati hadirat Tuhan sebagai memberkati kita. Terima kasih. Yuk kita nyanyikan. Terima kasih. Angkat tangannya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami melihat Engkau menjamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memuaskan mereka Tuhan, baik secara batiniah Tuhan, secara fisik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan, pada sore hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat-Mu Tuhan di Barengkok ini Tuhan. Engkau yang telah memulai Tuhan sesuatu yang baik Tuhan di tengah-tengah mereka di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus Tuhan akan melanjutkannya Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus menjagai mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga di tempat ini. Di dalam usaha mereka bertanam, beternak Tuhan, dan pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan selalu berhasil Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan. Tuhan memberkati studi mereka, dan Tuhan memberikan kepandaian buat mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah roh hikmat, roh wahyu Tuhan berikan buat setiap mereka Tuhan. Sehingga dari hari ke hari Tuhan, mereka boleh makin mengerti tentang kebenaran firman-Mu, makin mengerti akan rencana-Mu atas hidup mereka, makin mengerti akan kasih-Mu Tuhan.